Nah, jadi nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu semata-mata karena ulah tangan manusia. Di situ ada kelalaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini apa yang kita akan bicarakan ini sebenarnya persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Akan tetapi nampaknya juga kita tidak menyadari itu, bahwa banyak kesalahan-kesalahan terkait dengan apa yang kita hadapi itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kebetulan saya mengundang dua narasumber yang saya anggap memiliki kapasitas khusus di Kabupaten Kutai Timur membicarakan persoalan ini. Ini penting untuk dibicarakan karena apa yang kita bicarakan malam ini atau hari ini untuk kepentingan anak cucu kita jauh ke depan. Kita tidak bicara 2045, tetapi jauh melampaui era zaman yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Tentu ini terkait dengan sumber daya alam kita. Bukan hanya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Banyak orang yang bicara terkait itu karena baru sekarang menyadari bahwa ada kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia, sehingga apa yang sering kita hadapi, teriakan-teriakan yang kita hadapi, katakanlah contoh misalnya teriakan terkait banjir, teriakan terkait kebakaran hutan, teriakan terkait dengan pemanfaatan lahan oleh tambang-tambang, khususnya di Kalimantan Timur, tambang batu bara, yang berkontribusi besar terkait dengan apa yang disebut saat ini adalah iklim yang tidak baik-baik saja. Kalau dulu kita masih bisa mengukur bahwa dalam fase tertentu musim hujan, fase tertentu musim kemarau. Saat ini sudah tidak bisa lagi. Hari ini hujan, tiba-tiba besok kemarau. Kenapa begitu? Karena kita tidak taat asas terkait alam yang kita tempati. Nah, untuk membicarakan itu malam ini saya ditemani oleh Ustadz Nur Yamin Abu Asam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari mana tadi? Tepian Lansat. Tiba juga di podcast OBP. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya. Perjalanan Ustadz ke sini itu bukan perjalanan yang tiba-tiba sebenarnya. Nah, itu sudah dijadwalkan oleh bukan kita, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masya Allah. Iya kan? Iya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu dengan tiba-tiba. Pasti ada sebab akibatnya. Nah, kemudian saya juga didampingi atau ditemani oleh Ustadz Komarudin Sukri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Komarudin ini biasa sedengar namanya sebenarnya. Hanya baru kali ini ketemu. Ya, alhamdulillah. Nah, yang kita akan bicarakan malam ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu menurut pandangan Islam. Maka tidak salah kalau Om mengundang kedua tokoh kita ini, tokoh-tokoh yang hampir tiap hari mengkaji terkait dengan hal-hal yang butuh pengkajian, lalu pendekatannya dengan Islam. Ustadz Nur Yamin. Iya. Saya tadi menyatakan bahwa kita saat ini iklimnya tidak biasa-biasa saja. Beda dengan dulu, zaman kita dulu tuh. Masih kita bisa ukur tuh. Kalau Pak Nur Yamin melihat ini gejala apa ini Pak Nur?
Ustaz Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Om BP. Dan insya Allah ini bukan sekedar perbincangan biasa, tapi insya Allah menjadi, kalau tadi angan-angan kita adalah bagaimana untuk tatanan yang melampaui 2045, Ya. maka aktivitas ini pun insya Allah berimplikasi ke sana. Amin. Jadi keyakinan seorang mukmin kita itu adalah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi insya Allah, dan ini insya Allah adalah kebaikan yang besar. Ya. Dan secara khusus kalau ditanyakan tadi tentang berbagai keadaan tanda kutip yang tidak baik-baik saja, insya Allah dari sisi Islam Ya. itu tidak keluar dari surah Ar-Rum ayat 41. Itu sudah memberikan, bahasanya itu warning kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, jadi nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu semata-mata karena ulah tangan manusia. Di situ ada kelalaian. Ada kelalaian dan bahkan bisa jadi kesengajaan. Iya. Dan ulah tangan manusia itu, mohon maaf, bukan hanya sekedar perbuatan Ya. dari sisi mengeruk. Bisa jadi yang terbesar itu adalah tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Berarti itu ada hubungannya dengan kebijakan. Karena disitulah kemudian Allah melanjutkan ayat itu. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah kemudian merasakan sebagian dari ulah tangan tadi. Apakah mengeruk atau tanda tangan dengan berbagai bencana. Iya. Nah, bencana itu kemudian dilakukan atau diturunkan oleh Allah bukan untuk menyiksa, tapi kemudian la'allahum yarji'un. Mereka kembali sadar. Sadar apa? Akan bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan dunia, termasuk kemudian melakukan tatanan yang sangat apik, sangat seimbang. Kalau kemudian Om Wifi katakan tadi, dahulu itu kita bisa tanda kutip berbicara dengan alam. Iya. Nah sekarang ini kenapa rusak? Ya karena kita yang merusak. Betul. Dan itu tadi kalau Om Wifi mengatakan bagaimana pengelolaan misalnya hutan, tambang, itu kan berawal dari sebuah tanda tangan. Iya. Tidak mungkin mereka datang tanpa tanda tangan. Tanda tangan yang dimaksud itu adalah kebijakan. Iya. Dan yang memberi kebijakan itu adalah pimpinan. Iya. Karena ya mohon maaf, Ya. kalau tanda tangan saya tentu mau laku di mana? Iya. Mau laku di mana? Menarik. Tidak. Iya. Dan memang persoalan itu dalam Islam adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Maka disitulah kenapa pemimpin itu menjadi salah satu hal yang sangat tanda kutip ditekankan dan diperhatikan dalam Islam. Sangat ditekankan. Iya. Maka ya saya sangat kemudian senang, termasuk kemudian dengan Om Wifi yang berjiwa muda sekaligus berjiwa visioner. Iya. Maksudnya visioner itu tadi, mohon maaf, bukan hanya sekedar memikirkan hari ini, wabil khusus nastafirullah, memikirkan kantong sendiri, tapi tadi ada kemudian pemikiran melampaui zaman, bukan hanya kita tapi generasi kita. Nah, dan berbicara tentang itu, kita itu harus memahami bahwa kita ini terbatas dari sisi pengetahuan. Ya. Ya kita hanya bisa kita hanya bisa memikirkan dari apa yang telah kita lalui. Betul. Nah, tapi apa yang akan datang, wallahu a'lam. Nah, kita seorang mukmin, masya Allah, Allah memberikan garansi bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur itu semua. Allah kemudian memberikan kepada kita dzalikal kitabu la raiba fih, huda, petunjuk. Petunjuk dari masa lalu, petunjuk untuk sekarang, dan petunjuk yang akan datang. Bahkan sampai setelah dunia. Nah, itu pun semua ada petunjuknya. Nah, sayangnya kemudian itulah kemudian bahwa Allah sudah memberikan sebenarnya sebuah peringatan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu
ma'isyatan dangka. Bahwa apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran. Sudah Dan di situ ada peringatan ada, bahwa kerusakan alam ini, ya kan, ya, yang membuat rusak itu bukan siapa-siapa. Kalianlah manusia itu. benar sekali. Ini menarik. Iya. Ya, meskipun Al-Quran itu bukanlah kitab sains, Ya. tetapi di situ tadi huda, pedoman, petunjuk. Ya, seperti Om Wipi misalkan mau berangkat ke Samarinda, ya tidak berbicara tentang naik apa, tidak berbicara tentang berapa ongkosnya, tapi dia memberikan panduan kalau mau ke Samarinda arahnya ke sana. Iya. Nah, perjalanan ditempuh demikian. Nah, itulah Al-Quran. Luar biasa. Sebenarnya begini, Ustadz ya. Ya. Nih, bahwa saya ini kan akhir-akhir ini selalu menyoroti masalah pertanian kita. Bicara tentang pertanian itu kan bicara tentang tanah. Bicara tentang tanah itu berbicara tentang alam. Ya. Lalu saya flashback bahwa di zaman Pak Harto itu kan petani kita, khususnya padi ya, Swasembada. dipaksa swasembada. Nah, salah satu kunci keberhasilan swasembada itu kan tanah ini dihantam dengan pupuk kimia. Ya. Berhasillah kita. Tetapi dampaknya sekarang luar biasa tuh. Jadi tanah yang tidak dipupuk itu tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Bahkan kalau misalnya kemarin 1 gram, sekarang 1 kilo Lebih. tuh. Berapa puluh tahun kemudian. Betul lebih. Nah, ternyata dampak dari pupuk kimia ini luar biasa, mematikan unsur hara yang ada di tanah itu. Itu sebenarnya dasar awal daripada pemanfaatan sumber daya Islam, sumber daya alam ini menurut pandangan Islam. Ya. Kalau Ustaz Komarudin, bagaimana memandangnya persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini? Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, Om BP, terima kasih atas kesempatannya untuk diskusi pada kesempatan malam hari ini. Kalau bicara terkait dengan sumber daya alam, itu pada dasarnya sesungguhnya kita kembali ke dasar daripada Islam sebagai agama kita. Ya, Islam sebagai agama kita, apakah kita pandang sebagai hanya sekadar agama yang mengatur terkait dengan ibadah mahdoh saja, sholat, zakat, puasa, haji, ketika itu selesai. Ya, namun ada satu perkara di dalam Al-Quran memang Allah SWT firmankan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil wa basyiril muslim wa basyiril muslimin. Jadi Allah SWT sampaikan bahwasanya dan kami telah turunkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran. Ya, yang apa? Menjelaskan segala sesuatu. Ya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Nah, dari ayat ini pada dasarnya Islam itu setiap perkara seorang muslim, ya manusia itu pada dasarnya sudah digariskan petunjuknya oleh Allah. Hukumnya apa? Perbuatan sebelum lahir itu sebenarnya ada konsekuensinya terkait dengan pahala, dosa, benar, salah. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diciptakan di bumi ini terus dibiarkan dia terserah mau ngapain seenaknya sendiri, tidak. Tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan seperangkat aturan. Lah itu di dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan itu, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Ya. Di samping itu makanya fungsi daripada Al-Qur'an itu apa? Hudan, ya kan? Wa rahmat bagi siapa yang menerapkannya. Betul. Wa basyiril mu'minin. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat, nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Upah, yaitu apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ini yang menarik ini. Bahwa yang diberi rahmat itu adalah orang-orang yang melakukan sesuai dengan perintah itu. Iya. Jadi pada dasarnya kerahmatan Islam itu dapat dirasakan apabila setiap manusia ketika menjalankan perbuatan yang hendak dia lahirkan itu diikatkan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak melakukan itu, ya repot. Akhirnya apa?
pelanggaran terhadap aturan Allah SWT itu pasti akan menghasilkan fasad, kerusakan. Nah, dalam aspek apapun. Ya, semisal kalau wabil khusus kita malam hari ini bicara terkait dengan sumber daya alam. Ya, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam. Dalam Islam itu bagaimana? Jadi Islam itu Allah SWT itu telah mengatur bahwasanya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu klasifikasinya ada 3. Nah, selama ini kalau kita bicara masalah ilmu ekonomi ataupun sistem ekonomi, maka kita harus belajar terkait dengan sistem ekonomi yang kita pelajari selama ini kan pada dasarnya masih terkait dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis komunis. Yang pada dasarnya Uni Soviet dengan sistem ekonominya sudah roboh dan tidak pernah bangkit lagi sampai saat ini. Lah sedangkan seluruh negara-negara termasuk negara-negara muslim saat ini itu juga menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Lah ini yang jadi masalah. Ya, sehingga ketika ekonomi kapitalis biang keroknya kalau gila biang keroknya apa? Sistem ekonomi kapitalis. Karena apa? Dalam sistem ekonomi kapitalis itu seseorang itu diberikan jaminan untuk memiliki apapun asalkan dia punya kapital, punya modal. Sehingga satu orang apabila dia punya kekayaan yang cukup untuk membeli, bahkan kalau Pulau Kalimantan bisa dibeli, dia akan beli. Tapi kita tidak menyinggung pagar bambu ya. Iya, tidak pagar bambu. Ya, ini sifat dasar. Kita bicara masalah sistem ekonomi. Karena pengaturan ini yang akan membuat kerusakan dan ketimpangan. Nah, yang kita rasakan saat ini, kenapa ketimpangan itu terjadi? Taruhlah kita ngomong, Om BP tadi ngomong bahwasanya kita bicara jauh ke depan. Bagaimana anak cucu kita? Apakah nanti kebahagiaan daripada SDA ini atau tidak? Makanya obrolan malam hari, diskusi malam hari ini sebenarnya bicara terkait dengan keresahan kita, terkait dengan kondisi anak cucu kita. Nah, dan ini adalah wujud daripada cinta kita kepada negeri kita. Nah, terkait dengan bicara masalah kenapa kok terjadi ketimpangan, kesusahan, SDA itu melimpah, kok kita nggak ngerasakan? Ya, kecuali mungkin dapat efeknya. Semisal banjirnya, ya kan? Terus dapat debunya semisal, atau dapat yang lain-lain sakit-sakitnya yang lainnya. Lah itu karena pada dasarnya sistem pengelolaan sumber daya alam ini melanggar dan melenceng dari ketentuan aturan Allah. Nah, dalam Islam itu pada dasarnya kepemilikan beda dengan kapitalis. Kapitalis itu menjamin siapapun pokoknya punya uang, punya modal, silakan kamu mau beli apa, beli pulau, beli apa terserah. Yang penting bisa kamu beli. Ya. Nah, sedangkan dalam Islam diatur bahwasanya kepemilikan itu dibagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu. Ya, jadi Islam itu menjamin setiap individu untuk memperoleh apapun sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Betul. Tapi dibatasi perkara-perkara yang dapat membahayakan saudara yang lain untuk tidak dapat menikmatinya. Makanya ada kepemilikan umum dan ada kepemilikan negara. Nah, terkait dengan yang kita bicarakan SDA, ini adalah terkait dengan sumber daya alam, ini adalah terkait kepemilikan umum. Makanya baginda Rasulullah SAW sabdakan, an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Berserikat maksudnya memiliki bersama-sama. Nah, memiliki bersama-sama berarti apa? Dibilang kepemilikan umum. Yaitu apa? Fikala'i wal ma'i wan nar. Hutan, api, dan air. Jadi 3 perkara ini, padang gembala yaitu hutan, air, bentuknya apapun, air minum maupun minyak dan lain sebagainya bentuknya cair, dan api. Apa api diantaranya? Adalah energi. Diantaranya batu bara kan menghasilkan api. Itu sifatnya. Dan ini kepemilikan umum. Tidak boleh satu orang memiliki atau satu korporasi atas nama kapital dia itu menguasai sumber daya alam itu sehingga mencegah manusia yang lainnya untuk dapat menikmati. Dan itu kan diatur juga di Undang-Undang Dasar kita itu. Betul. Cuma aplikasinya. Nah, itu dia. Ya itu yang jadi masalah. Segala apa yang ada di bumi Indonesia itu dan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, tapi kan realitasnya kan dan dikuasai oleh kapitalisme. Itu makanya. Makanya kita bicara bahwasanya apa? Intinya ada clue-nya di sini bahwasanya apa? Ada poin pelanggaran terhadap aturan Allah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tampak fasad kerusakannya itu adalah ketimpangan dan kesusahan masyarakat. Termasuk mohon maaf semisal banjir yang sering kita rasakan. Apa kira-kira Om yang menjadi faktor banjir? Di antaranya adalah satu. Seseorang itu pada dasarnya diperbolehkan membuka lahan baru, ihyaul mawat, membuka lahan baru yang
nganggur tidak digarap. Tapi tidak boleh seseorang itu menguasai ratusan bahkan ribuan hektar itu nggak dilakukan apa-apa, nggak digarap untuk apa-apa. Nah, pada dasarnya kita mohon maaf nih. Kalau kita semisal individu paling banter kita bisa sanggup ihyaul mawat buka lahan itu semisal taruhlah 10 hektar. Selain daripada itu udah nggak ngoyo. Tapi selama ini justru apa? Justru yang harusnya menjadi kepemilikan umum diberikan ke sebagian para kapital yang punya modal itu sehingga satu orang kapital atas nama korporasi itu bisa menguasai ratusan ribu hektar. Ketika semua dibabat dan diganti menjadi tanaman-tanaman penghasil perkebunan, akhirnya kita dapat efeknya apa? Resapan air yang biasanya diserap oleh hutan itu akhirnya apa? Lari ke kita, nggak ada yang menahannya. Nah, ini bentuk daripada apa? Pelanggaran terhadap hadis tadi. Itu. Jadi pada dasarnya setiap fasad yang terjadi itu tidak mungkin kalau tidak seperti yang Ustaz Yamin tadi sampaikan bahwasanya apa? Ada kaitannya dengan andil tangan manusia. Nah, ini bicara masalah sistem ekonominya kita. Makanya kan bicara lagi apa? Political will. Ini kan sistem Islam nih. Ya, sistem bagaimana solusi. Karena seringkali kaum muslimin itu kalau tidak setuju dengan sistem kapitalis pasti juga mau, maksud Anda mau solusinya sosialis, komunis. Tidak. Ada sistem alternatif yang berdasarkan pada petunjuk daripada kitabullah wa sunnatur rasul yang belum kita ambil. Makanya penting diskusi kajian itu di situ. Masalah bagaimana implementasinya ini kan tergantung political will. Ini menarik ini. Bahwa ada sistem yang sebenarnya sudah diatur oleh Islam terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Betul. Kembali saya ingin kemukakan di podcast ini bahwa kan akhir ini saya itu kan selalu ngomong masalah pertanian. Kenapa saya ngomong masalah pertanian? Begini, saya melihat program Pak Prabowo ini sungguh luar biasa dengan makan bergizi, makan gratis. Ini kan luar biasa nih. Lalu saya berpikir nih, niat presiden kita ini baik nih untuk anak-anak kita. Ya kan agar tidak ada lagi stunting misalnya, agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa menyerap ilmu pengetahuan karena disebabkan oleh gizi mereka buruk. Tapi pertanyaannya kemudian, Ustaz, niat baik pemerintah ini jika tidak diikuti dengan program pertanian yang tidak padat kimia, ini bahaya juga nih. Betul. Karena kita kan selama ini tidak sadar nih, bahwa yang kita hadapi di depan kita itu, di atas meja kita itu racun. Betul. Sayur kimia, ya kan? Pestisida. Daging kimia, iya kan? Iya. Lo siapa bilang kalau ayam buras, teluran itu bukan kimia tuh? Betul. Iya kan? Makannya. Kemudian ikan kita di situ juga ada kimianya tuh. Coba perhatikan kalau ke pasar misalnya. Ada ikan yang lalat pun tidak mau mendekat. Nggak mau menjamahnya. Iya, lalat pun tidak mau menjamah itu. Ini kan kalau kita perhatikan, kok lalat tidak mau? Berarti ada apa-apanya ikan ini. Iya kan? Pasti ada sesuatu. Makanya mohon maaf kalau saya ke pasar itu saya cari ikan yang dikerumuni lalat. Karena pasti di situ sehat ini. Binatang aja mau makan, seekor lalat pun juga mau mendekat. Berarti di sini alami ini. Nah, itu yang saya pandang. Makanya niat bagus saja tidak cukup. Betul. Tetapi implementasi di bawah itu yang harus betul-betul dipertegas lagi oleh pemerintah bahwa oke, anak-anak kita kasih makan gratis, tetapi kan sayurnya juga jangan sayur yang nanti ke depan itu mengakibatkan penyakit. Betul. Kan kita sudah lihat ini, Ustaz. Anak-anak kita baru umur 15 tahun sudah asam urat. Sudah ada yang ginjal. Betul. Sudah ada yang apa istilahnya itu, penyakit-penyakit yang luar biasa itu yang dikibatkan oleh makanan betul. Itu. Nah, tadi masuk ke persoalan bagaimana konsep Islam di dalam pengelolaan sumber daya alam ini terkait dengan kalau diukur secara ekonomis itu belum disambung tadi. Jadi kalau bicara bagaimana pengelolaannya,
ketika memang dalam Islam itu adalah sebuah kepemilikan umum, maka negara sebagai penguasa maka harusnya bisa mengeksplorasinya sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti harus habis, harus digali, tidak. Ketika memang dibutuhkan ada dana-dana. Makanya kita bicara lagi terkait dengan pendanaan. Jadi kalau dalam sekarang itu sumber pendapatan negara itu kan hanya 2, Om. Yaitu apa? Hutang dan pajak. Iya kan? Nah, sedangkan dalam Islam tidak hutang dan pajak, tetapi ada poin-poin pendapatan lain, diantaranya zakat, ada jizyah, ada kharaj. Kharaj itu semisal kayak pajak untuk bisa dibilang untuk pungutan terkait dengan tanah, pengelolaan tanah, usriyah juga pengelolaan tanah. Itu pun kalau hanya tertentu dan sedikit itu loh, tidak sampai taruhlah 10%, 5% aja enggak sampai gitu loh. Nah itu 2,5%, misalnya 2,5%. Lah itu. Nah, dari sini pada dasarnya kita bicara bagaimana cara mengelolanya. Ya ini negara harus menjadikan dirinya itu menjadi pengelola, entah dia kelola dengan meng-hire tenaga ahli untuk mengeksplorasi, mendapatkan manfaat, dan manfaatnya itu diserahkan secara gratis kepada masyarakat. Kalau tidak bisa gratis, ada ongkos produksinya. Berarti negara pelayanan kalau dalam Islam pelayanan antara penguasa dengan rakyat itu adalah riayah. Dia adalah pelayanan, bukan hubungan antara pedagang dan pembeli, bukan hubungan antara majikan dan buruhnya. Iya. Lah, yang selama ini kalau dalam sistem kapitalis yang ada, yang dianut oleh semua negeri-negeri yang ada di dunia ini, pada dasarnya hubungan antara penguasa dengan masyarakat itu hubungan antara penjual dan pembeli. Dapat kita lihat pada dasarnya kenapa SDA pada dasarnya dalam Islam itu bagaimana pengelolaannya, dikelola dan tidak boleh diswastanisasi. Kalau diserahkan kepada swasta, pasti swasta cari untung, profit. Ya, berarti negara harus menggaji orang-orang yang punya kompetensi dalam rangka untuk mengelola SDA tersebut sehingga bisa menjadi bahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan dibagikan kepada mereka secara gratis. Cobalah semisal air. Nah, mohon maaf semisal air yang kita minum ini pada dasarnya kalau dalam Islam kan kepemilikan umum, milik bersama. Jadi seseorang atau kelompok tidak boleh dia menguasai sumber air itu sehingga menghalangi semua orang untuk dapat meminumnya. Nah, yang terjadi saat ini kan justru kebalikan. Kalau sudah ada sumber terus dibeli oleh kapitalis, yang punya modal, dikapling, dipagari, masyarakat sekitar nggak boleh nikmatin. Kalau sampai nikmatin kena pasal, bisa diperkarakan secara hukum. Boleh dinikmati tapi bayar. Nah, makanya kalau dia ke swasta, akhirnya bentuknya apa? Bentuknya adalah antara hubungan penjual dan pembeli. Padahal itu yang memberikan tadi tanda tangan adalah penguasa. Karena pengusaha pada dasarnya nggak bisa melakukan pengkaplingan tersebut tanpa adanya persetujuan dari penguasa. Menyimak pembicaraan daripada Ustadz Komarudin ini luar biasa nih sebenarnya. Kalau badan usaha milik negara yang kita miliki, orientasinya adalah pelayanan kepada rakyat. Betul. Maka saya yakin BUMN kita tidak rugi melulu. Betul. Yang jadi masalah gini, Om. Terkadang di BUMN itu terjadi kepailitan, merugi terus. Itu kan bukan dibenari masalahnya apa manajemennya atau support terkait dengan tenaga ahlinya, ini yang jadi masalah apa enggak. Kalau yang jadi masalah harusnya diperbaiki ini, bukan akhirnya dijual ke swasta. Yang selama ini kan didapatin kan, kalau nggak bisa mendatangkan untung sudah jual ke swasta biar dapat untung. Lah harusnya dibaikin manajemennya seperti apa sehingga bisa bisa menghasilkan layanan yang pada dasarnya itu kebutuhan kepemilikan umum yang dibutuhkan masyarakat bisa secara gratis. Taruhlah semisal 1 liter air itu diproduksi dengan ongkos produksinya untuk membayar tenaga ahlinya, produksi dan lain sebagainya, taruhlah per liter Rp200. Bagi negara tidak boleh menarik lebih dari Rp200. Kalau lebih berarti kan ada untungnya. 500 berarti ada Rp300 keuntungannya per liter. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu kepemilikan umum. Lah, yang kepemilikan umum intinya apa? Yang sifatnya tidak terbatas. Jumlahnya banyak, melimpah dan dibutuhkan oleh masyarakat apabila dikuasai sekelompok orang,
maka akan menimbulkan chaos, masalah. Iya, iya. Ya, orang berebut, sikut-sikutan, pukul-pukulan gara-gara merebutkan sesuatu itu, kebutuhan itu. Gitu. Luar biasa nih. Ini menarik podcast kita malam ini. Terus terang aja, saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga para penonton kita itu mendapatkan pencerahan dari apa yang kita diskusikan malam ini. Nah, kembali ke Ustaz Yamin. Iya. Tadi kan sudah disinggung tuh bahwa ya rusaknya alam kita itu kan karena ulah kita sendiri itu. Iya. Nah, mungkin Ustaz bisa melanjutkan lagi itu terkait dengan kerusakan-kerusakan yang kita rasakan saat ini. Contoh konkret lah banjir, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Komarudin tadi. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi kekinian, kira-kira apa solusi yang bisa Ustaz Yamin bisa sampaikan ke kita semua ini terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu? Sebelumnya kembali lagi kita istilahnya menjernihkan hati dan pikiran. Ya. Jadi kadang ya itulah tadi bahwa kadang kalau kemudian ada ungkapan seolah-olah menurut pandangan Islam seolah-olah wah sektarian, seolah-olah kemudian maaf radikal. Iya. Apalagi kalau takbir. Oh, ini tuh radikal tuh. Kan? Padahal kembali lagi tadi kita berangkat dari sebuah keadaan, kenyataan yang memang kita katakan ya mohon maaf harus ada perbaikan. Nah, karena tidak semakin kesini tidak semakin oke. Nah, jadi nah kemudian dari keadaan itu kita coba mengkaji bahwa yang kita lakukan saat ini tanda kutip dari sisi pengelolaan sumber daya alam itu berbasis kepada tatanan yang disebut oleh dunia itu sebagai tatanan kapitalistik. Kalau bahasanya itu sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kalau Umi katakan tadi bahwa kenapa kemudian pengelolaannya seperti itu tanda kutip kalau BUMN itu kemudian melakukan pelayanan dengan dasar riaya, masalahnya tidak seperti itu. Ketika kita sudah berkomitmen dengan ekonomi kapitalisme tersebut, nah, ekonomi kapitalisme mengharuskan dari sisi garis dasarnya pengelolaan itu harus berbasis kepada individualis. Tidak boleh negara itu kemudian terlibat. Karena kalau negara terlibat dipandang tidak akuel, tidak imbang. Nah, maka kemudian negara cukup duduk manis sebagai pengatur. Nah, biarlah kemudian orang-orang ini yang bertarung. Jadi dan kalau sudah seperti itu mohon maaf ibarat petinju di situ masuk kelas bulu, di situ masuk kelas bantal. Maka kita akan melihat yang raksasa semakin oke, yang kemudian di bawah ya mohon maaf. Yang menarik itu kalau raksasa yang kita miliki di negeri ini nggak masalah tuh. Nah disitulah. Tapi kalau raksasa Cina masuk, katakanlah seperti di Morowali, ya kan akhirnya apa? Rakyat kita mendapatkan banjirnya kan? Hasil nikelnya di bawah mereka. Nah kalau kemudian kekhawatirannya seperti itu, memang kita harus sadari bahwa mohon maaf sekarang ini penjajahan masih berlangsung. Nah, kalau dulu kemudian tahun 1940-an itu adalah kemudian penjajahan fisik, maka sekarang itu adalah penjajahan ekonomi. Iya, yang disebut sebagai neo-imperialisme. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang tatanan yang diatur sekarang ini diatur dengan kapitalisme, maka itulah kita mencoba mencari solusi alternatif, tentunya bukan itu. Nah, maka itulah kemudian kita tawarkan Islam. Nah, pertama dari sisi kenapa Islam, ya tadi bahwa kemudian Allah itulah yang menciptakan bumi dan isi-isinya. Misalnya ya, kita itu berangkat dari misal surah Al-Baqarah ayat 128, ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagimu segala apa yang ada di bumi. Yang kita ambil pemahaman bahwa pertama Allah yang menciptakan, berarti Allah pemilik. Lalu kemudian diserahkan kepada kita. Nah, penyerahan itu tanda kutip syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itulah tadi kemudian Ustaz Komar mengatakan ada kemudian tanda kutip
hal-hal yang diatur kepemilikannya. Nah, itu kembali kepada Allah tadi sebagai pemiliknya. Aku kemudian diserahkan kepada kalian, ada namanya milik individu, setiap orang boleh memilikinya. Ada kemudian milik negara, di mana negara lah kemudian yang menjadi pemangkunya. Dan ada milik umum. Semua itu berasal dari dalil. Nah, semua itu berasal dari dalil. Nah, kalau kembali tentang tanah, kalau kemudian kita dengan pengelolaan sekarang, itu cuma 2 model. Tanah milik pribadi dengan sertifikat, di luarnya tanah negara. Maka setelahnya ya terserah negara. Nah, kalau tadi Om Wip menyinggung pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, itu kalau kemudian ada teman yang pernah hearing secara langsung dengan DPR pusat, alasan mereka bahwa justru karena kemudian sudah dikatakan oleh Undang-Undang Dasar dikuasai oleh pusat dan dikuasai oleh negara, maka negara kemudian dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan kepada siapapun yang diinginkan. Itulah alasan mereka. Wah, luar biasa. Itulah alasan mereka. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada Islam tadi, dalil yang disangka Ustaz Komar itu adalah an-nasu syuraka'u fi salasin. Itu kemudian berangkat dari dalil yang tidak bisa ditafsirkan semena-mena begitu, nggak bisa. Nah, itu kemudian dalil itu menjadi patokan bahwa Allah melekatkan kepemilikan itu dalam kepemilikan umum. Maka tadi kalau kemudian ada ungkapan, oh, boleh dong kemudian pemerintah itu mendelegasikan kepada swasta, nggak bisa. Karena itu bukan kemudian tafsir seperti itu, melekatnya kepada negara. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih kekurangannya sehingga negara tidak mampu? Nah, kalau kemudian sekarang ini kayaknya bagaimana mungkin ormas disodorkan kalau negara nggak mampu, kayaknya lucu sekali lah gitu. Nah, itu kemudian sesuatunya. Nah, kalau kemudian tentang kemudian banjir yang kita rasakan, yaitu memang terkait dengan pengelolaan tanah dan hutan. Tanah dan hutan. Nah, kalau kemudian kepada Islam, tanah itu dibagi ada 3 tadi, ada milik individu, ada memang bisa jadi kemudian adalah bagian dari yang dikelola oleh negara, dan yang di luar itu adalah kemudian dikelompokkan sebagai tanah bebas. Dalam Islam disebut tanah mati. Nah, kalau sekarang ini tadi tanda kutip dikuasakan atau dikuasai oleh negara tadi bebas, nah hasilnya kemudian adalah HGU, hak konsesi, yang itu kemudian tadi dibangun dengan asas kapitalistik. Maka yang menjadi sandaran berpikir utama adalah cuan, profit. Nah, maka ketika kemudian itu yang menjadi visi yang dilakukan, pasti pengerukan sebesar-besarnya. Bahkan sekarang ini mohon maaf ya, mungkin dengan istilah PSN itu bahkan AMDAL bisa dikesampingkan. Iya. Nah, kalau dulu masih mending, kalau sekarang sudah bisa di nomor 2, istilahnya bisa menyusul proyek strategis nasional. Iya. Tetapi yang ada di situ bukan yang strategis banget. Ya, itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau tadi dalam masalah ekonomi, nah itu kan dilahirkan oleh kebijakan. Itu memang include terkait dengan tatanan politik kita. Di mana tatanan politik demokrasi itu kemudian pengaturan dilakukan berdasarkan suara. Nah, maka kalau tadi ternyata PSN itu bukan untuk kita, ya tergantung suara di situ mewakili siapa. Suara itu mewakili siapa. Nah, kalau sekarang ini pasti sangat mudah kita tebak bahwa dengan kontestasi yang mahal, lalu kemudian tidak semua memiliki dasar keuangan yang mencukupi, maka yang memungkinkan dilakukan itu adalah berkolaborasi. Kalau kolaborasi untuk rakyat tidak masalah. Nah, itu masalah kan, lagi. Tapi kalau kolaborasinya agar saya menang, nanti kalau saya menang saya kasih kamu konsesi. Dan itulah yang sekarang terjadi. Dan ketika konsesi itu dimiliki oleh korporasi, sewelang-welang dia. Ya mau tidak mau, karena tadi yang divisinya adalah profit. Luar biasa. Ya mohon maaf. Yang sekarang ini misalkan sampai 3 shift, itu kan karena berjangka 30 tahun. Betul. Meskipun ada jaminan bahwa bisa diperpanjang 2 kali 10 plus 2 kali 10. Tapi kalau mereka, kalau bisa nggak diperpanjang, kenapa harus diperpanjang? Betul. Kalau sekarang dihabiskan, apa mah? Bagi mereka. Dan itu semua memang berangkat dari filosofi yang mendasar bahwa seorang muslim memang harus kembali ke sana. Hidup di dunia bukan untuk menikmati dunia, apalagi kemudian seperti tadi semena-mena. Maka kalau tadi
Om pertanyakan bagaimana kira-kira menurut Islam dengan tanda kutip misalnya potensi banjir. Nah, dalam Islam itu kaidah dasar salah satunya apapun yang dilakukan termasuk pengelolaan itu adalah la darara wa la dirara. Tidak boleh kemudian melaksanakan ketika itu berpotensi membahayakan baik diri maupun pihak lain. Nah, maka kalau tanda kutip kalau misalnya lingkungan adalah amdal, maka itu tidak boleh sekarang menyusul, nggak bisa, harus di depan. Dan profesional, bukan kemudian ya seperti amdalnya di belakang. Termasuk kemudian bisa jadi amdalnya yang penting kapling dulu ya. Minta diatur, minta ditolong, Iya. Dan itu bisa dilakukan bukan hanya dengan tatanan yang baik, kembali juga kepada personalitas yang baik. Baik itu adalah bukan hanya sekedar pribadi tapi amanah. Karena amanah itu tadi bukan persoalan berapa dunianya, tapi pertanggungjawabannya. Kalau ini aku lakukan, apa jawaban aku nanti? Bukan persoalan dunianya. Ini menarik ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengikuti apa yang tercantum dalam Al-Quran itu, seberapa besar manfaatnya untuk manusia sebenarnya? Besarnya itu tidak bisa diukur. Cukuplah surah Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi Allah menjamin, dan jaminan Allah tidak mungkin pernah meleset. Ya, betul. Bukan janji manis, apalagi hoak. Termasuk bukan janji yang diucapkan dulu nanti kemudian keuangannya menyusul gimana, empot-empotan, bukan. Nah, Allah menjamin ketika negeri itu hidup dengan keimanan, ketakwaan, taat patuh menjalankan apa yang datang dari Allah, barakah Allah datangkan dari langit dan dari bumi. Artinya itu kalau kita mengatakan langit, kita menunjuk langit itu kemanapun, ke atas, ke kiri, ke kanan, itu kan semua langit. Artinya barokah itu datang dari seluruh penjuru. Barokah itu bukan hanya kemudian jumlah, tapi juga adalah ketenangan. Yang sekarang ini bisa jadi orang semakin banyak harta semakin tidak tenang. Benar. Bisa pertama karena semakin rakus, yang kedua bisa karena memang ya mohon maaf, karena mendapatkannya tidak dengan cara yang baik, maka kemudian efek ke tubuhnya pun juga ya itulah, jangankan sehat, ketenangan pun tidak bisa diraih. Luar biasa. Malam ini saya bersyukur nih mendapatkan 2 tamu yang betul-betul bisa memberikan pencerahan tuh. Saya baru sadar malam ini bahwa sesungguhnya yang kita cari di dunia itu bukan kekayaan. Yang kita cari itu sebenarnya berkah. Bukankah begitu? Ya, 2 hal. Jadi selain bukan kekayaan, karena pertama dunia ini sedikit. Ya. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita karena dunia ini pasti kita tinggalkan menuju akhirat. Jadi perumpamaan dunia dengan akhirat itu laksana tangan dicelup ke lautan, lalu kita angkat, yang tersisa di tangan inilah dunia. Yang di akhirat itulah lautan. Bagaimana mungkin kita sekadar mencari yang di tangan sementara lautan kita tinggalkan akhirat? Tidak mungkin. Jadi mencari banyak di dunia memang tidak akan dapat. Maka Rasulullah mengatakan orang yang mengejar dunia itu laksana orang yang meminum air laut. Semakin diminum semakin haus. Bukan semakin haus, maka semakin haus. Iya. Luar biasa, kalau semakin haus masih bagus. Semakin diminum haus, mabuk lagi. Nah, yang kedua tadi bahwa sebenarnya tentang dunia itu sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengisi perut. Yang kebutuhannya berapa? Lebih dari itu mohon maaf bisa kita katakan sekedar ya mohon gaya saja. Iya. Gaya saja. Kayak kata orang di kampung kita, gayanya Ji. Nah, gaya saja. Nah, pada sebenarnya kalaupun kemudian ternyata Allah memberikan kelebihan yang dikehendaki itu sebenarnya memang adalah investasi akhirat, yakni efek sosial. Oke, baik Ustaz. Saya ke Ustaz Komarudin dulu. Tadi ada sistem ekonomi yang sempat disinggung tuh terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini yang kemudian diatur secara Islam yang ada hubungannya dengan ekonomi Islam. Saya kasih clue dulu Ustaz, bahwa saya punya cita-cita ingin membangun pertanian, tapi sayur. Kenapa saya tertarik pada sayuran ini, khususnya sayur organik? Saya beberapa minggu yang lalu itu ada grebek kebun sayur tuh, luar biasa tuh, ukuran sedikit aja tapi alhamdulillah dia sudah bisa mempekerjakan 3 orang, digaji. Hanya saya berpikir, kalau misalnya saya buka kebun ini, lalu saya gaji,
nanti mereka itu dia akan berpikir, kan saya digaji aja nih. Iya. Tapi saya berpikir sistem bagi hasil. Iya. Nah, bagaimana kira-kira Ustaz? Iya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam itu ada beberapa perkara terkait dengan masalah selain dari sistem tadi terkait dengan sistem ekonomi yang membagi kepemilikan menjadi 3. Ada akad-akad yang pada dasarnya sebagai solusi bagi orang yang hendak berusaha, dan itu juga ada aturannya. Dalam semisal terkait dengan perkara itu, semisal Om BP punya modal, ya, punya uang, sedangkan ada orang yang punya keahlian. Nah, ini dipertemukan keduanya, itu namanya akad syirkah, akad kerjasama. Iya. Nah, ada ketentuannya panjang itu, Om. Jadi ada satu kitab, kita juga masih mau mengkaji kitab tersebut, namanya kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, ya, sistem ekonomi dalam pandangan Islam. Jadi termasuk dalam syirkah. Nah, termasuk yang satu hal yang tidak diharamkan dalam Islam itu adalah aspek yang namanya ribawi. Nah, yang selama ini ya kita mau nggak mau di dalam negeri yang memang basis penerapan ekonominya adalah kapitalis, ya kita hampir susah untuk lepas dari namanya aktivitas ribawi. Apa itu ribawi? Ya padahal pada dasarnya Allah SWT firmankan wa halallahu bai'a wa haramu riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Riba itu adalah nilai lebih dari pinjaman seseorang terhadap saudaranya. Bayangkan dalam Islam itu ketika seseorang itu kesusahan, ya, semisal Om BP lagi ada kesusahan. Ya, saya minta pinjam sama teman lah. Bagaimana kalau saya semisal pinjami Om BP, terus taruhlah saya pinjami 500.000. Om BP saya bilang, Om jangan lupa ya, 1 bulan 50.000 bunganya. 10%. 10% semisal. Iya. Gitu. Perasaan Om bagaimana? Dalam Islam itu memandang ketika seseorang kesusahan itu tidak boleh ditolong terus dipukul dari belakang. Nah, orang ngasih pertolongan itu ya karena lillah, karena Allah, karena saudaranya sedang kesusahan. Yeah. Dan di dalam Islam hutang menghutangi itu disunahkan, cuma membayar hutang wajib, Om. Ini yang terkadang bahaya tuh, dituntut kita sampai mati pun. Rasulullah tidak mensolatkan sahabat ketika masih ada hutangnya belum dibayar. Betul. Makanya sering kita kalau fardu kifayah itu kan, apabila Bapak Ibu ada hutang dengan si mayit, tolong hubungi ahli waris. Iya. Ya, itu saking pentingnya ilah ini. Nah, kembali terkait dengan bagaimana Islam mengatur terkait dengan perkara bagaimana bekerja sama usaha. Iya. Nah, kalau taruhlah Om pemilik modalnya terus tidak bisa aplikasi sekalian dalam rangka untuk mengerjakan itu, ya berarti pemodal saja. Nah, nanti cuma dalam Islam itu pemodal itu tidak selamanya harus untung terus. Ya, dalam sistem kapitalis itu pokoknya investasi itu pokoknya saya untung terus, nggak mau rugi. Padahal kalau dalam Islam ya ada untung ya tanggunglah rugi. Kasih misal, kasihan pekerjanya, semisal sudah bertani nanam sayur, qadarullah semisal ada banjir, nggak bisa panen. Lah, si pekerjanya ini kan sudah mengorbankan tenaganya, ya keringatan, tenaganya tiap hari melihara dan lain sebagainya. Sekalinya kena musibah disuruh nanggung kerugian juga. Lah ini gagal panen. Gagal panen kan dolim. Iya, betul. Ya makanya harusnya kalau dalam Islam yang pemodalnya saja yang menanggung kerugian karena bukan atas kesengajaan pengelolanya. Nah ini, jadi dalam Islam itu ada, Om. Jadi perkara kerjasama bentuk apapun itu dalam Islam ada. Nah ini namanya syirkah. Nah termasuk kalau dalam berbeda dengan kalau mempekerjakan, semuanya Om yang kondisikan, dia hanya sebagai pekerja, taruhlah nyiram saja. Itulah bisa dikatakan ijarah, akad kerja mempekerjakan. Itu dalam Islam juga ada, Om. Jadi tidak boleh mempekerjakan dan memberi pekerjaan yang bertentangan dengan syariatnya Allah. Harus perkara yang halal. Kalau Om semisal gaji dia tiap bulan untuk terus Om kontrol tiap hari perkembangannya seperti apa, itu akadnya ijarah bukan syirkah. Kalau tadi kan kerjasama bagi hasil. Kalau ini ijarah di awal berarti Om harus gaji dia per bulan. Nah, maksud saya begini, ini menarik ini. Ini mudah-mudahan ini jalan ini karena memang cita-cita nih mau berkebun sayur nih. Saya punya lahan,
saya garap lahan itu. Iya. Jadi petaninya nanti tuh tinggal datang, kita kasih makan. Iya. Sampai sebelum panen, kita kasih makan, ya kan? Kemudian ketika panen, hasilnya kita bagi 2, tapi tidak dipotong ongkos makannya tadi. Oh, iya. Tidak dipotong, tetapi hasilnya itu kita bagi 2. Ya namanya musibah memang ada, Betul. tetapi insya Allah di lahan itu bebas banjir. Betul. Kemudian bagaimana supaya subur? Insya Allah sudah ada metodologi yang kita dapatkan agar supaya sayuran itu subur. Tidak pakai kimia. Tidak pakai kimia. Haram kimia. Itu haram kimia. Karena bagaimanapun juga sama dengan yang Ustadz Nur Yamin katakan tadi. Yang kita akan cari berkahnya. Betul. Kalau ada kimianya, Betul. itu sama halnya kita meracuni generasi kita. Betul. Itu saya hilangkan dulu tuh yang begitu-begitu tuh. Tidak ada kimianya, insya Allah kita garap sendiri. Nanti pakai mesin atau alat-alat mekanisasi itu. Jadi fungsi petani itu selain nanam dari bibit yang kita siapkan, dia merawatnya. Betul. Dalam perawatan itu tentu kita kasih makan. Betul. Nah ketika di hari H insya Allah panen, hasilnya misalnya 50.000, Anda 25.000, saya 25.000. Nah, Gitu. Gimana tuh, Ustaz? iya. Jadi kalau terkait dengan akad, makanya dilihat lebih baiknya itu dibicarakan secara detail, ya. Biar saling satu tidak melanggar ketentuan syariat, yang kedua tidak saling menzalimi dan merugikan. Makanya kalau dalam konsep Islam, kalau memang Om BP semisal pengen punya terjun langsung secara langsung, ya lebih baik pakai ijaroh saja, akad kerja mempekerjakan saja. Kalau akad kerja mempekerjakan, semisal ada lebihan, semisal nanti tak kasih bonus, itu perkara yang lain. Iya. Nah, perkara lain. Tapi kalau lebih lebih ke arah untuk syirkah, kalau syirkah yang satu, makanya yang harus dipahamkan satu hal, seseorang yang bekerja sama dalam usaha itu harus sama-sama tahu bagaimana hukum Islam terkait perkara itu. Nah, Kalau tidak tahu sama tahu, repot. kenapa saya konsen bertanya seperti ini, Ustaz? Saya selalu berpandangan begini. Yang kita mau tanam ini kan ciptaan Tuhan. Betul. Ciptaan Allah. Ya. Iya. Ya kan? Bentuk daripada ibadah juga ini. Ibadah. Nah, kalau kita salah-salah, ya bagaimana bisa berhasil? Betul. Dari proses awalnya saja niatnya sudah mau membohongi orang nih, membohongi pekerja nih. Itu yang selalu saya berpikir, waduh. Ya kan seperti yang dikatakan Ustaz tadi. Kalau Anda ingin berhasil, ikuti anjuran agama. Betul. Khususnya dalam Al-Quran. Kita kebetulan kan gitu. Ikuti itu, insya Allah berhasil. Betul. Nah kalau mulai sejak awal, Sudah ada niatan. nanti saya bohongi, saya bodohin. Nah betul tadi itu bahwa segala sesuatunya harus dibicarakan dari awal. Dan harus tahu. Betul. Jadi sesungguhnya dalam aktivitas apapun itu niatannya memang harus bukan yang dulunya adalah untungnya, tapi adalah terkait dengan bisnis itu bukan yang jadi tujuan utama, itu yang dipikirkan adalah labanya, profitnya, tetapi harus dipikirkan itu surga neraka. Ya. Apakah usaha ini justru membawa kita ke dalam nerakanya hukumannya Allah SWT Nah, itu dia. karena melanggar terkait dengan perkara bisnis ini, atau justru menghantarkan kita pada surganya Allah SWT, mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka itu yang harus jadikan tujuan utama ketika seseorang hendak bekerja sama, hendak membangun bisnis. Nah, baru setelah itu dibicarakan terkait dengan bagaimana strategi terbaik pengelolaannya dalam rangka untuk mendapatkan profit. Kan tidak mungkin orang berusaha dalam rangka untuk profit. Iya, betul. Nah, itu Betul. manusiawi gitu loh. Jadi tapi yang menjadi satu hal adalah apa? Yaitu halal haramnya dulu. Kalau enggak, nanti apa? Yang penting untung, halal haram pikir belakang. Nah, saya berpikirnya begini, Ustaz. Di kampung itu kan banyak keluarga yang melaut, Iya. ya, nelayan. Ya. Katakanlah contoh konkretnya Bagang. Iya. Kalau mereka mau turun ke laut itu kan beli makan ini dan itu, kemudian nanti setelah ada hasilnya dipotong uang makannya nih. Oh, iya. Setelah dipotong uang makannya, baru mereka tuh bagi tuh. Ada bagiannya perahu, ada bagiannya mesin. Saya bilang ini sama halnya membodohi orang nih. Praktek-praktek seperti ini. Iya kan, Ustaz? Iya kan?
Allah. Tetapi ya itulah realitanya. realitanya. Kita harus ngomong apa adanya itu. Betul. Sehingga saya bilang, ya mohon maaf ya, kita bicara ini karena ada hubungannya dengan sumber daya alam nih, iya kan? Nah, saya berpikir wah kalau begini ini ya sama halnya kita tidak mengangkat derajatnya orang-orang, ya mohon maaf, karena ya rata-rata yang kita mau ambil nanti ini orang-orang yang orang-orang pengangguran, kemudian di bawah garis kemiskinan, itu konsep dasarnya tuh, sehingga mereka bisa terangkat. Nah kalau misalnya digaji begini, Ustaz, iya kan? Digaji. Nah kita khawatirkan juga. Iya kan? Pasti kita manusia biasa nggak khawatiran nih. Wah tiba-tiba saya tinggalkan nanti seminggu kebun saya itu karena dia merasa digaji, tidak diperhatikan lah kebun itu. Berarti kalau kayak gitu syirkah. Iya. Nah cuma dua-duanya harus paham dulu hukum syaratnya. Iya. Jangan sampai nanti tidak paham terus dia. Makanya tadi saya bilang bahwasanya, pertama pertimbangannya surga neraka tadi. Nah, kalau nggak ada itu, ya nggak bisa omnya yang paham takut pada Allah, sedangkan dianya ndak. Kalau dianya ndak, akhirnya apa, kerjasama ini akhirnya apa, tidak berjalan karena apa, tidak dilandasi sama-sama takut sama Allah. nah itu dia. Luar biasa. Terima kasih di pencerahannya saat ini. Apa? Mudah-mudahan niat baik kami di kelompok saya itu bisa kita buktikan. Kita bicara ini karena memang juga ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Kasihan juga tanah kita kalau dibiarkan begitu saja kan. Optimalisasi. Makanya di dalam Islam itu memang satu hal, memang mengoptimalisasikan tanah itu nggak boleh dianggurin. Makanya Khalifah Umar itu pernah menarik tanahnya para sahabat ketika 3 tahun berturut-turut tidak digarap, dianggurin. Itu makanya dalam hukum syariat, dan tidak ada para sahabat pada waktu yang membantah itu. Jadi pada dasarnya dalam Islam itu tanah itu nggak boleh dianggurin. Selama 3 tahun berturut-turut dianggurin, harus tanamin entah pisang. Makanya kalau bapak kakek saya dulu bilang, kalau kita tanami pisang itu setidaknya kalau nggak kita yang makan, makhluknya Allah yang lain yang makan. Entah burung nggak. Itulah hebatnya orang-orang tua kita dulu. Itu semua ibadah. Mikirnya kalau nggak kita, ya makhluknya Allah yang lain yang mendapatkan rizki dari situ. Nah itu. Jadi harus tanam, dioptimalkan pengelolaannya. Iya. Ini bayangkan tuh di zaman Khalifah Umar ya. Tanah aja dilarang menganggur, apalagi manusia tuh. Nah, itu bayangkan tuh. Luar biasanya. Dikasih kapak, suruh kerja. Luar biasanya Islam di dalam hal pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah. Nah, saya pikir ini masuk ke statement terakhirnya, Ustaz. Saya berharap nanti ada episode selanjutnya nanti kita berdiskusi begini. Ya bukan untuk kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat para pendengar kita nantinya. Nah, statement terakhir nih terkait dengan diskusi kita nih, Ustaz. Pengelolaan pandangan Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bukan hanya sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kita, akan tapi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Closing statement, Ustaz. Jadi yang mendasar tadi pertama ini berangkat dari keprihatinan. Keprihatinan. Yang kedua berangkat dari sebuah niat baik bahwa kita ingin melihat ke depan lebih baik dan barokah. Nah, baik dan barokah. Nah, dan apa yang terjadi saat ini jelas kemudian semakin tidak baik-baik saja. Nah, dan itu berangkat dari sebuah pandangan yang mendasar yang kita katakan memang keliru. Nah, pandangan ekonomi kapitalistik yang dijalankan dengan model tatanan politik demokrasi itu sebenarnya pandangan mendasarnya memang dari sebuah kekeliruan yang mengesampingkan wahyu dalam dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang disebut sebagai kehidupan sekuler. Maka untuk kedepannya kita harus kemudian berani melakukan introspeksi yang pertama. Yang kedua kemudian membuka wawasan. Jangan ada kemudian just di depan tanpa kemudian berani untuk mendengar, berani untuk kemudian memikirkan. Karena apa yang kemudian datang dari keyakinan dan itu pasti bahwa Allah menjamin wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Selama kita meninggalkan yang datang dari Allah,
kehidupan sempit, kehidupan susah, kehidupan sengsara, ya pengangguran, ya bencana alam, ya kriminalitas, termasuk kemudian penguasaan atas sumber daya alam kita dari pihak yang lain. Itu semua hanyalah efek, hanya dampak dari dijauhkannya Allah dalam hal ini pengaturan wahyu dari kehidupan kita. Maka kemudian obatnya pun cuma satu. Dan itu kemudian sudah sangat kita dengar sering kali bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah kemudian kuncinya. Itulah segmen bahwa tidaklah datang risalah Allah untuk kita amalkan, kita terapkan, maka itu adalah rahmat bukan hanya bagi kaum muslimin, bukan hanya bagi manusia, tapi bahkan bagi tumbuhan dan bumi seluruhnya. Itulah yang akan terjadi. Dan kita katakan pasti karena Allah yang menjaminnya, bukan kita. Dan untuk itu aturan yang baik, tatanan yang baik pastinya dijalankan dalam sistem yang baik. Nah, itulah kemudian sistem yang amanah, itulah sistem Islam. Nah, kalau kembali ke bahasa agama yang sahih, Rasulullah menyebut pembahasan seperti itu sebagai sistem khilafah. Sistem khilafah. Sistem khilafah. Yeah. Itulah kemudian yang menjadi salah satu pembahasan utama yang perlu kita tadi buka wawasan, bisa kemudian kajian, dan tentu kami insya Allah sangat bersedia untuk kemudian berdiskusi lebih jauh, membahas, ya itulah kemudian insya Allah. Oke, baik, terima kasih Ustaz Nur Yamin Abu Asam, sudah jauh-jauh dari kecamatan Bengalon kan. Ya alhamdulillah bisa kita bertemu, dan pertemuan ini bukan disebabkan bukan karena tidak ada sebab, pasti ada sebab. Nah kemudian Ustaz Komarudin Zuhri, statement terakhir. Baik, apa yang kita risaukan pada dasarnya selama ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yamin terkait dengan kesusahan-kesusahan kita, entah itu terkait dengan yang terbaru adalah LPG ataupun terkait dengan masalah bencana alam dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya apa yang disampaikan beliau benar, efek saja dari pelanggaran terhadap hukum Allah SWT. Maka pada dasarnya kalau kita hendak ingin hal-hal tersebut tidak terulang-ulang terjadi, ya kembali menjadikan Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW hadis sebagai petunjuk atas problematika tersebut. Dan itu adalah apa? Solusi paripurna. Karena terkadang kita ini lebih fokus pada solusi-solusi praktis. Kita melupakan solusi tuntasnya. Kita menangani satu hal, tapi justru timbul lagi permasalahan itu. Maka sebagai konsekuensi keimanan kita pada Allah dan pada baginda Rasulullah SAW, ya maka sudah selayaknya kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dulu mengajarkan kepada para sahabat terkait dengan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka itu tidak lepas daripada petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi akibat apa? Akibat tunduk dan patuhnya pada aturan Allah. Lah itu konsekuensi keimanan kita. Apabila kesadaran itu ada di tiap masing-masing kaum muslimin secara kolektif, ya insya Allah kesadaran ini akan meminta kepada penguasa. Masa kita ada aturan yang baik datangnya dari Allah, justru kita mengambil aturan yang buah pikiran manusia yang serba terbatas. Secerdas-cerdas apapun manusia dengan aturannya pasti ada keterbatasannya, karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Nah, satu-satunya yang tidak terbatas apa? Allah Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi dan manusia, alam semesta ini, itu yang tidak terbatas. Dan pastilah tahu mana yang terbaik, mana yang buruk bagi manusia. Seperti hanya kalau kita beli motor atau mobil baru, kan tidak mungkin kita tidak mengikuti aturan pakai dari pabrikan. Karena pabrikan sudah menentukan berapa kilometer harus ganti oli. Apabila kita langgar, bagaimana konsekuensinya? Motor atau mobil itu akan rusak. Itulah kondisi kaum muslimin saat ini kalau digambarkan dalam perspektif mesin tadi. Nah, oleh karenanya untuk menghindari kerusakan itu, maka pada dasarnya kembali taat pada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Nur Yamin sekali lagi.
kemudian Ustaz Komarudin. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, apalagi ini kan sudah memasuki bulan puasa nih. Insyaallah. Iya. Ini menarik ini kalau podcast ini kita isi juga dengan apa ya, dialog-dialog terkait dengan keagamaan kita di bulan puasa. Bukan untuk kita, lagi-lagi bukan untuk kita, tetapi berbagi pengetahuan kepada orang lain itu juga amalnya sangat luar biasa. Yang penting pengetahuannya bukan pengetahuan yang membuat orang masuk ke jurang. Oke, baik, terima kasih. Mungkin perlu sekarang tidak hanya direnungkan, tidak hanya dipikirkan, tapi perlu dikerjakan bahwa terjadinya perubahan iklim di bumi ini disebabkan karena kesalahan kita sebagai manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang seharusnya sumber daya alam itu bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada manusia. Akan tetapi karena keserakahan, tadi ada kapitalisme yang disebutkan. Karena kesewenang-wenangan kita melakukan atau memberikan sebuah rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu, karena mungkin perusahaan itu membantu kita di dalam hal katakanlah di demokrasi kita sekarang ini, sehingga yang berdampak sangat tidak baik kepada alam ini. Kita harus berenung dan kita harus kerjakan untuk sama-sama menjaga alam ini agar supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan dunia saat ini. Banyak hal yang kita mau bicarakan di tempat ini, akan tetapi kita terbatas oleh waktu. Nanti lain kali kami akan tampilkan lagi. Kami undang lagi Ustaz Nur Yaman, kemudian Ustaz Komarudin dan beberapa teman-teman lain untuk berdiskusi di tempat ini untuk memberikan semacam pengayaan terkait agama kita, Islam. Karena Islam hadir, tidak ada lain untuk memberikan kepada kita yang seharusnya dilakukan kita sebagai manusia. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi